Gini, setiap agama kan pasti kan punya landasan, ya. Landasannya itu kan pasti kitab suci. Nah, pada waktu kita mempelajari kitab suci kita, itu kan kita harus paham bener nih. Pertama itu logis nggak gitu, ya, masuk akal nggak gitu ya maksudnya. Kemudian bertentangan nggak dengan sains atau ilmu pengetahuan. Kalau dua itu ternyata dilanggar atau tidak terpenuhi, berarti kan menurut saya itu nggak bisa disebut sebagai kitab suci gitu. Nah, pada waktu saya sebelum bersyahadat, saya kan mempelajari ulang nih, ya. Sebab musababnya saya sudah sering cerita lah di channel-channel yang lain lah ya. Tapi pada saya waktu saya mempelajari ulang, ternyata kitab yang saya anggap suci pada waktu itu, ternyata buat saya kok ternyata malah hasilnya malah tidak logis gitu. Ya. Tidak 100%, tetapi banyak yang tidak logis. Kemudian yang kedua, ternyata juga tidak, dalam tanda kutip, tidak dibenarkan atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Tidak relevan berarti? Bukan tidak relevan, maksudnya tidak dibenarkan. Atau artinya di dalam kitab saya itu pada waktu itu terbukti tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang gitu. Nah, dengan dua itu akhirnya saya menganggap bahwa ini buat saya ini ternyata bukan kitab suci gitu. Akhirnya kan saya mempelajari yang lain. Berapa lama kok? Enggak lama, cuma 7 tahun paling lah. Masya Allah, 7 tahun. Tapi ada yang 7 hari. Ya, teman-teman mualaf yang lain, ada yang mendapatkan hidayah hanya dalam 7 hari. Itu saya ngiri sama mereka. Hanya dalam 7 hari mereka bisa mendapat hidayah. Betul. Menjemput hidayah. Nah, saya butuh 7 tahun. 7 tahun sebelum saya bersyahadat, itu sebenarnya papi saya, ya. Papi saya itu sudah duluan login lah gitu ya. Bahasa rukun. Bahasa rukun ya. Login gitu ya. Tapi waktu itu saya melihatnya bukan karena riset, ya karena memang hanya yakin pindah gitu ya. Saya memerlukan waktu banyak lama, 7 tahun itu, ya selain saya mempelajari ulang kitab saya, mempelajari ulang agama saya waktu itu, saya juga mempelajari agama yang lain dong gitu. Semua. Hampir semua lah yang di Indonesia ya. Enggak yang di seluruh dunia. Nah, juga mempelajari termasuk Islam gitu. Nah, pada waktu mempelajari Islam itulah saya menemukan masuk akal, kemudian sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di situ saya baru bilang, oh ini yang baru bisa disebut sebagai kitab suci. Karena tidak mungkin dikarang oleh manusia gitu. Karena manusia kalau mengarang ini dia butuh alat gitu. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak punya alat apa-apa. Boro-boro alat yang istilahnya sederhana, mikroskop nggak punya, teleskop nggak punya gitu. Kok bisa ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, nggak cuman di masalah embriologi, geologi, astronomi gitu. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan itu ternyata Al-Quran sejalan gitu. Nah, itu yang membuat saya mengambil keputusan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar-benar suci gitu. Ya gini, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kalau kita lihat di dalam Islam kan ada sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Sholat, zakat, puasa ini semuanya kalau kita telaah nih, ternyata nih dilihat hikmahnya apa di belakang perintah itu gitu ya. Ternyata tuh semuanya masuk akal untuk kita dan untuk umat manusia gitu. Artinya yang diperintahkan di dalam Quran atau di dalam Islam itu adalah memang tuntunan untuk manusia gitu. Benar-benar saya tambahin ya. Tuntunan untuk manusia yang berakal gitu. Ya, dari sholat, zakat, puasa, semuanya apa? Selain berguna buat kita sendiri, buat diri kita sendiri, buat kejiwaan kita, buat badan kita, ternyata ini juga ada gunanya untuk sesama manusia gitu. Zakat gitu kan. Di dalam puasa walaupun berguna untuk kita, juga di dalam puasa kan kita tahu lah, bulan Ramadan kita semuanya banyak mengadakan acara yang bersama-sama gitu ya, buka puasa bersama dan segala macam, bakti sosial segala macam. Jadi kalau kita melihat sebuah ajaran, kita harus melihatnya secara keseluruhan nih. Jangan cuma satu titik gitu. Itu yang kadang-kadang menimbulkan
perbedaan-perbedaan. Iya, iya. Tapi kalau dalam satu global konteksnya, agama Islam ini adalah agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gitu. Ajarannya, perintahnya, larangannya, semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam sistem peradilan. Dulu saya mempelajari agama saya yang lama, ternyata tidak bisa diterapkan dalam sistem peradilan. Contohnya apa itu? Bahkan di negara-negara yang mayoritas Kristen pun, ajaran mereka nggak bisa dimasukin dalam sistem peradilan. Contohnya, kasihilah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bisa nggak masuk peradilan kira-kira? Enggak. Kasihilah musuhmu. Iya. Bisa nggak? Enggak. Di dalam Islam, kita boleh membalas yang setimpal, ya kan? Tidak boleh berlebihan. Kita boleh balas yang setimpal, tetapi memaafkan lebih baik. Bisa nggak diterapkan di Bisa. pengadilan? Bisa. Bisa. Kalau kasihilah musuhmu bisa nggak? Enggak. Terlalu general dan tidak spesifik ya. Kalau rumahnya kemasukan rampok misalnya, kasihilah musuhmu, Jadi ambil semua dong nanti. kasih ambil semua. Kalau negara kita kedatangan penjajah, kasihilah musuhmu, gimana? Ambillah semua gitu kan? Iya, iya. Betul nggak? Iya, iya. Walaupun penafsiran daripada pemuka agama kita atau gereja itu kan mereka bilangnya artinya kasihilah musuhmu itu artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau ada negara agresi yang datang ke negara kita, apa kita nggak boleh balas? Nah itu maksud saya. Dulu yang kita dengar dalam setiap ibadah saya, kita harus mengasihi sesama manusia. Itu betul. Itu bisa diterapkan di mana saja. Tetapi pada waktu kita kasihilah musuhmu, sudah nggak bisa jalan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok rasanya kok nerimo banget gitu ya. Pasrah. Pasrah banget gitu kan. Padahal kalau kita baca Bible yang istilahnya yang dengan teliti, Yesus mengajarkan murid-muridnya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi waktu Yesus diadilin, waktu dia diserahkan oleh imam Yahudi kepada waktu diserahkan, ditangkap kemudian diserahkan ke imam besar untuk diadili, Yesus ditampar sama seorang penjaga. Dia nanya, kata-kata saya yang salah tuh mana gitu. Kalau ada yang salah tolong tunjukkan, kalau nggak ada yang salah kenapa kamu tampar aku gitu. Itu artinya gimana? Sama nggak dengan ajarannya? Beda, karena itu mempertanyakan dulu. Itu baru sebagian kecil gitu yang ya. Paham ya? Jadi akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata ajaran ini bagus, sebenarnya bagus ajarannya, tetapi kalau orang Jawa bilang tuh apa ya? Too good to be true gitu. Artinya too good to be true apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya terlalu muluk-muluk kali ya. Terlalu tinggi gitu, tapi sebenarnya nggak bisa diterapin gitu. Ini saya bukan menjelekkan agama saya yang lama, bukan. Ini menurut saya. Kalau menurut teman-teman atau saudara-saudara saya yang lain yang Kristen yang memandang bahwa oh enggak itu bisa diterapkan dan segala macam, ya monggo gitu ya. Tapi yang jelas di peradilan manapun itu nggak bisa diterapkan. Kemudian juga di salah satu dinding di gedung Universitas Harvard itu ada apa namanya kayak semacam quotes gitu. Itu universitas malah dia mengquote ayat Quran. Bukan ayat kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Apa quotes Quran? Saya lupa, cuman dari surah An-Nisa, cuman saya lupa ayatnya. Saya lupa. Itu yang jelas dari ayat Quran. Nanti kalau mau dilihat fotonya ada sebenarnya, cuman harus cari dulu ya. Nantilah mungkin ditampilin ya. Betul, betul. Bisa ditongolin ya nanti ya. Nanti saya kasih fotonya. Nah, jadi itu bukti bahwa ajaran Islam itu bisa diterapkan di mana saja di kehidupan manusia, baik di kehidupan bermasyarakat maupun sampai ke pengadilan. Kalau yang namanya kita boleh membalas yang setimpal, itu artinya butuh pengadilan nggak? Butuh. Butuh. Karena kita boleh membalas. Kalau orang membunuh, kita boleh balas dengan yang setimpal. Betul. Membalas dengan setimpal bisa dengan dibunuh juga ataupun juga dipenjara gitu. Setimpal gitu kan. Masalah berapa lamanya itu tergantung dari hakim. Tetapi kita bisa membalas yang setimpal artinya kita ada media untuk membalas di pengadilan. Tapi kalau sudah kasihilah musuhmu, perlu pengadilan nggak? Udah nggak perlu lagi. Nggak perlu. Nah itu maksud. Karena di dalam Islam mengenal rasis nggak? Enggak. Nggak. Pesan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, orang Arab tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka yang apa? Apanya yang terbaik dari mereka? Yang Arab maupun yang non-Arab?
takwanya. Jadi di ajaran Islam saya menemukan bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis, ya kan? Di Islam juga kita mengenal bahwa Allah menciptakan bangsa-bangsa yang berbeda-beda supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Betul. Gitu kan? Artinya tidak boleh merendahkan. Setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua kedudukannya sama. Ya kan? Kalau orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab tidak lebih baik daripada orang Arab, tetapi yang paling baik dari antara mereka adalah yang paling bertakwa. Yeah. Artinya yang dilihat daripada Allah Subhanahu wa taala apanya? Bukan warna kulitnya, Betul. bukan rasnya, tapi takwanya gitu. Sedangkan di agama-agama lain kita bisa melihat bahwa ada yang berdasarkan kasta. Ya. Dia dapat kasta tinggi kalau dia lahir di mana, dia lahir dari siapa. Oke. Kemudian ada agama juga yang terlalu eksklusif, hanya untuk kaum atau suku tertentu gitu. Iya. Betul kan? Ada juga agama yang tidak menekankan pada konsep ketuhanannya, tapi hanya konsep seperti filosofi jalan kehidupan aja gitu. Tetapi mengenal Tuhan siapa yang menciptakan kita kurang ke situ gitulah. Jadi itu hanya semacam filosofi gitu. Nah, ini yang akhirnya saya tidak bisa mengikuti karena ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya ada satu agama selain Islam yang sebenarnya sama-sama tauhid, sama-sama monoteis, yaitu agama Yudaisme. Nah, Yahudi berarti? Yudaisme. Tetapi Yudaisme ini seperti tadi saya bilang, ini sebenarnya dia sangat eksklusif. Hanya untuk orang-orang Israel, gitu ya. Dan orang-orang yang non-Israel sama mereka dianggapnya, ya disebutnya sih goyim gitu ya. Pengertiannya mungkin saya nggak usah terlalu jelasin dalam-dalam di sini lah. Tetapi artinya mereka hanya eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Oke, orang non-Yahudi boleh menjadi pelaku Yudaisme, boleh. Tetapi kalau di dalam darah dia tidak ada darah Yahudi, terutama dari darah ibunya, atau tidak ada kesukuan dari darah ayahnya, dia tidak akan diakui sebagai orang Yahudi. Nah, tetapi mereka monoteis dan mereka tauhid. Mereka percaya sama Allah itu Esa. Percaya, dan mereka mengakui bahwa kita Muslim menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Gitu. Cuman sayangnya mereka hanya berhenti di nabi-nabi kecil sebelum Nabi Isa, dan apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari pandangan rabi-rabi Yahudi itu sebenarnya mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, cuman bukan nabi untuk mereka gitu loh. Sebagai nabi, tapi bukan nabi untuk bangsa Yahudi, bangsa untuk semua bangsa yang lain lah gitu. Dan rabi-rabi Yahudi sendiri mengakui bahwa Muslim ya itu bukan penyembah berhala. Mereka murni menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Yahudi, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mereka bisa bilang bahwa Islam itu kan semacam kayak apa ya, kayak kata kerja gitu loh ya, berserah diri, Betul. patuh, tunduk, taat, apa namanya, damai, selamat gitulah. Jadi mereka mengakui bahwa kalau dibuat Islam dari mulai Nabi Adam alaihissalam itu semuanya udah Muslim. Dan itu nggak masalah buat orang Yahudi, nggak masalah. Mereka Muslim secara akidah gitu. Kalau Yahudi kan banyak ininya kan, banyak aturannya gitu. Sampai 613 aturan di dalam agama mereka gitu. Jadi buat orang-orang Yahudi yang pikirannya istilahnya udah sama-sama kita memandang dari sebuah global konteks, Islam itu adalah ya memang agamanya dari semua nabi-nabi secara akidah gitu. Iya, nih gitu. Terus terang saya belajar Islam masih kulitnya doang. Terus terang. Karena ilmu Islam tidak bisa diukur dengan apa ya? Dengan kemampuan orang itu mungkin hanya bisa baca Quran atau hanya mengenal hadis atau hanya mengetahui konteks dalam Quran, tidak bisa dikenal hanya dengan itu gitu. Ilmu kita manusia, anggaplah ustadz-ustadz kita yang luar biasa, itu juga di mata Allah hanya seperti setetes air di lautan gitu. Ya, kalau mau bicara ilmu ya. Tetapi artinya minimal kita sudah paham, minimal kita sudah bisa merasakan nikmatnya bertauhid.
Itu kan nikmat yang paling tinggi buat seorang manusia kan. Iya. Nikmat Islam kita itu adalah nikmat yang paling tinggi buat kita gitu. Mau apa lagi, mau nikmat apa lagi coba? Saya setelah saya mengetahui Islam, setelah saya mengetahui Quran, saya tidak lagi menyebut kitab itu sebagai Alkitab. Karena Al-Quran juga ternyata disebut sebagai Alkitab. Iya. Oke. Jadi untuk kitab-kitab ini yang saya panjang di sini, walaupun tulisannya Alkitab, saya nyebutnya Bible aja. Oke. Bible ya. Atau sejauh-jauhnya Holy Bible. Tulisannya kan ada yang Holy Bible. Iya. Buat saya Bible itu oke. Ini adalah kumpulan daripada tulisan orang-orang sebanyak kurang lebih 40 orang di dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun. Ya, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ditulis oleh kira-kira 40 penulis. Nah, kalau di Islam, kita taunya Quran, oke, yang menulis sahabat-sahabat Nabi, oke, yang nulis banyak. Berdasarkan hafiznya ya. Ya, tetapi isinya kan semuanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan kepada sahabat-sahabatnya untuk dituliskan. Tetapi sebenarnya secara tradisinya Quran itu tidak diturunkan secara tulisan. Iya. Tetapi secara oral gitu atau hafalan gitu. Iya. Ya kan? Makanya Quran dijanjikan untuk dijaga itu bukan dijaga tulisannya, bukan dijaga mushafnya. Silakan bakar mushaf di seluruh dunia. Silakan musnahkan semua soft copy yang ada di laptop atau di komputer. Silakan semua hancurkan. Dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, itu bisa langsung bisa dibentuk lagi, direkonstruksi lagi. Oleh siapa? Oleh hafiz-hafiz Quran. Dan itu tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, Masya Allah. tapi coba ini semuanya dibakar. Yang di seluruh dunia dibakar. Soft copy di komputer dibakar. Yang Bible nih. Bisa nggak terbentuk lagi? Nggak bisa. Nggak ada yang hafal Bible, nggak ada. Itu bedanya gitu. Makanya kita kan juga mengetahui bahwa di dalam Quran membenarkan ya kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Oke. Tetapi ketiga kitab yang diturunkan ini kan tidak dijanjikan untuk dijaga, hanya kepada Bani Israel. Betul. Di masa itu aja. Dan hanya pada zaman itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran, apakah ini? Alhamdulillahnya gini kan, yang disebutkan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu dibenarkan, ya kan? Tetapi kan juga dikoreksi. Dikoreksi itu artinya, oke, itu kan tadi kita setuju ya bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Oke. Oke. Jadi kalau nabi-nabi dan rasulnya sudah tidak ada, ya otomatis wahyu itu juga tidak ada, ya ikut kepada nabinya. Intinya balik lagi ke niat ya. Kan di kita tahulah semua perbuatan itu kan tergantung daripada niatnya. Ya. Kalau kita memang memikirkan kehidupan setelah kematian, ya ayo kita mulai dari sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda nanti kalau udah terlentang nggak bisa apa-apa gitu. Khususnya juga buat yang muda-muda. Kita bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi kita kan harus punya kayak semacam batasan juga. Jangan setiap orang kita dalam bergaul tuh kita tidak pandang. Artinya kita memang tidak memandang agama dan ras siapapun. Tetapi di dalam pergaulan sebaiknya juga kita Tetap difilter. Tetap ada penyaringan lah. Betul. Supaya kita tidak ngikut ke dalam istilahnya perbuatan atau mungkin tindakan yang bisa menyalahi agama kita sendiri gitu. Lingkungan mempengaruhi ya, Ko ya. Sangat mempengaruhi. Nah, yang jadi masalah itu yang kita sering jadikan tempat untuk curhat atau tempat untuk minta tolong, suka lupa kita. Ya. Setiap kali kita sholat kita selalu baca iya karena budu wa iya karena stain. Tapi kalau udah keluar sholat kita lupa. Kita minta tolongnya ke siapa, kita minta tolongnya kemana gitu. Padahal kalau kitanya membersihkan diri kita ya dari segala macam dosa, kitanya bertawakal, artinya kita kan simpel sebenarnya tawakal ya. Kelihatannya simpel memang ya, hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kelihatannya simpel tapi memang mungkin menjalankan
tidak semua orang merasakan hal yang sama. Tetapi kalau kita selalu berusaha, bertawakal, insya Allah kita hanya perlu minta tolong kepada yang menciptakan kita. Nanti yang menciptakan kita akan menolong kita melalui siapapun, itu udah urusan dia gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi buat kita semua yang apa istilahnya, yang sudah punya nikmat Islam, gini nih harusnya, pegang terus nih, pegang dengan keras gitu ya. Ya. Artinya apa namanya, kita harus punya dasar. Kenapa kita harus memegang erat iman Islam kita?